Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi kelayakan usaha Denjapi atau dendeng jantung pisang yang dosen pengampunya yakni Profesor Dr. Insinyur Nur Rahman MSI yang disusun oleh Aurelia Rahmat Destiani dengan NIM 12052520149. Kalisa Istar Khairani 120525200100. Nova Aulenisa 1205250135. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Denjapi memiliki latar belakang yakni jantung pisang atau terutama dari pisang kepok atau klutuk merupakan hasil samping pertanian yang melimpah, namun nilai ekonomisnya masih rendah dan seringkali dibuang. Di sisi lain, tren gaya hidup sehat, vegetarian, dan meningkatnya harga daging sapi memicu permintaan besar terhadap produk analog meat atau daging tiruan. Jantung pisang memiliki karakteristik serat alami yang mirip dengan serat daging jika diolah dengan benar. Lalu tujuan studinya yakni yang pertama menganalisis kelayakan teknis dan operasional produksi Denjapi, yang kedua mengidentifikasi peluang pasar dan strategi pemasaran, dan yang ketiga menilai kelayakan finansial melalui analisis biaya, pendapatan, laba, dan pengembalian modal. Lalu manfaat dencapi meliputi yang pertama, tinggi serat dan bebas kolesterol. Yang kedua, baik untuk kesehatan jantung, pencernaan. Lalu yang ketiga, alternatif lauk sehat berbasis nabati. Lalu yang keempat, memanfaatkan komoditas lokal bernilai rendah menjadi produk bernilai jual tinggi. Lalu yang kelima, mengurangi limbah pertanian dan mendukung ekonomi sirkular. Dan yang keenam, membuka peluang usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, deskripsi produk. Deskripsi produk Denjapi ada dua deskripsinya. Yang pertama, identitas dan karakteristik produk, dan yang kedua, manfaat dan kelebihan produk. Identitas dan karakteristik produk terdiri atas nama produk, jenis produk, karakteristik fisik, dan bahan baku utama. Nama produk di sini dendeng jantung pisang. Jenis produknya lauk pauk alternatif berbasis vegetable atau tumbuhan. Karakter fisiknya berbentuk tipis seperti dendeng daging, berwarna kuning kecoklatan setelah digoreng, dan mempunyai tekstur yang kenyal dan renyah, rasa gurih dengan aroma bumbu tumis yang khas. Dan yang terakhir, jantung pisang, bahan baku utama jantung pisang, bagian bunga pisang yang tidak menghasilkan buah, yang selama ini biasa dijadikan pakan ternak atau sayuran. Yang kedua, manfaat dan kelebihan produk. Manfaat dan kelebihan produk di sini ada nilai gizi tinggi dan murah, dan kelebihan dibanding dendeng daging. Nilai gizi tinggi dan murah, dendeng jantung pisang sangat murah harganya, namun syarat gizi. Serat gizi dapat dijadikan pilihan lauk yang tepat untuk konsumsi harian. Yang kedua, kelebihan dibanding dendeng daging. Tidak mengandung kolesterol, kolesterolnya itu nol, sehingga lebih sehat untuk konsumen yang menghindari makanan berkolesterol tinggi, cocok untuk diet, sehat, dan penderita penyakit kardiovaskular. Dan ada analisa teknologi dari Denjapi di sini. Ada yang pertama, peralatan yang digunakannya. Peralatan yang diperlukan dalam proses produksi dendeng jantung pisang itu ada tiga peralatan. Yang pertama, peralatan preparasi seperti pisau, lumpang, dan alu. Alu itu alat penumbuk dan irus. Yang kedua, peralatan pengolahan. Panci atau alat pengukus, wajan, sodet, serok, atau kompor. Dan yang ketiga, peralatan finishing. Nampan atau tampah itu tuh biasanya untuk bahan pencetakan dan penjemuran. Selanjutnya, eh, yang kedua, proses pembuatan atau tahapan teknologi pengolahan. Urutan proses ini tuh urutan proses produksi dendeng jantung pisang.
Yang pertama ada preparasi dan pelunakan. Eh, di situ di preparasi dan pelunakan itu pertama-tama tuh rebus dalam air mendidih jantung pisangnya atau kukus jantung pisang hingga lunak lalu ditiriskan. Yang kedua, kita tumbuk jantung pisangnya yang telah lunak hingga halus menggunakan lumpang dan alu. Yang ketiga, ada persiapan bumbu. Jadi kita tuh sebelum sebelum dicampur dengan rasa-rasa kita harus mempersiapkan bumbu-bumbu yang rempah-rempah itu ada dihaluskan bumbu lalu tumis hingga harum. Pencampurannya itu kayak di oseng-osengnya itu masukkan jantung pisang yang telah ditumbuk halus ke dalam bumbu tumis dan diaduk rata. Yang kelima ada pencetakan. Dicetak adonan dendeng hingga berbentuk tipis, jadi kayak setipis mungkin. Yang keenam pengeringan. Itu tuh dijemur di matahari atau oven hingga kering. Dan yang terakhir ada penggorengan. Goreng hingga matang dan siap dikonsumsi. Selanjutnya, analisa finansial. Analisa finansial dilakukan untuk mengetahui usaha Denjapi layak dijalankan dari segi ekonomi. Perhitungan didasarkan pada kapasitas produksi 400 pack per bulan atau 100 gram per pack dengan 20 hari kerja atau rata-rata 20 pack per hari. 1. Biaya investasi awal atau aktiva tetap. Yang pertama, kabinet meliputi komponen alat atau inventaris. Yang pertama, kabinet food dehydrator dengan volume 1 unit dengan harga satuan Rp1.100.000 dengan total nilai Rp1.100.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp30.556. Lalu yang kedua, kompor gas dan tabung melamin dengan volume 1 paket dengan harga satuan Rp400.000 dengan total nilai Rp400.000 dengan umur ekonomis 5 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp6.667. Lalu yang ketiga, panci pengukus stainless steel dengan volume 1 unit dengan harga satuan Rp250.000 dengan total nilai Rp250.000 dengan umur ekonomis 3 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp6.944. Lalu yang keempat, blender bumbu otomatis dengan volume 1 unit dengan harga satuan Rp150.000 dengan total nilai Rp150.000 dengan umur ekonomis 2 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp6.250. Lalu yang kelima, alat pemipih dan cetakan adonan dengan volume 2 set dengan harga satuan Rp50.000 dengan total nilai Rp100.000 dengan umur ekonomis 2 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp4.164 dengan total kebutuhan modal atau investasi yakni total nilai sejumlah Rp2.000.000 dengan biaya penyusutan per bulan Rp54.584. Lalu, biaya operasional tetap atau fixed cost per bulan, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dan konstan dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi volume produksi dalam periode tertentu. Ya. Komponen biaya tetap meliputi yang pertama, biaya penyusutan alat dari tabel yang pertama dengan frekuensi atau jumlah kumulatif dengan biaya per bulan Rp54.584. Lalu yang kedua, biaya pemeliharaan alat dan sanitasi dengan frekuensi atau jumlah per bulan dengan biaya per bulan Rp50.000. Lalu yang ketiga, biaya pemasaran atau kuota internet dengan frekuensi atau jumlah per bulan dengan biaya per bulan Rp75.000. Lalu total biaya tetap per bulan atau fixed cost yakni Rp179.584. Lalu yang ketiga, biaya operasional variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi produk Denjapi. Yang pertama ada biaya variabel per hari kerja atau kapasitas 20 pack per hari. Meliputi
Yang pertama, jantung pisang segar sebanyak 5 kilo dikali Rp5.000 dengan hasil akhir Rp25.000. Lalu yang kedua, bumbu halus dan gula merah sebanyak 1 paket sama dengan Rp50.000. Lalu yang ketiga, kemasan nilon standing pouch dan label sebanyak 20 pieces dikali 1.000 sama dengan Rp20.000. Lalu utilitas atau isi ulang gas LPG, listrik, air dengan ekspektasi harian sama dengan Rp5.000 dengan total biaya variabel per hari yakni Rp100.000. Lalu yang kedua, total biaya variabel per bulan atau 20 hari kerja. Dengan rumus total biaya variabel sama dengan biaya variabel harian dikali 20 hari. Total biaya variabel yakni 100.000 dikali 20 sama dengan 2 juta. Lalu yang keempat, total biaya operasional per bulan. Dengan rumus total biaya operasional sama dengan biaya tetap dikali biaya variabel, yakni Rp179.584 ditambah Rp2 juta sama dengan Rp2.179.584. Lalu yang kelima, penentuan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual. Harga pokok produksi atau HPP per unit dihitung dengan membagi total biaya operasional bulanan dengan total volume produk yang dihasilkan dalam 1 bulan. Dengan rumus HPP per pack, total biaya operasional per bulan dibagi volume produksi per bulan. HPP per pack yakni Rp2.179.584 dibagi 400 pack sama dengan Rp5.449 per pack dan dibulatkan menjadi Rp5.450 per pack. Dengan pertimbangan nilai tambah produk atau value add sebagai produk inovasi sehat dan berdasarkan analisis daya beli konsumen ditentukan margin keuntungan sebesar kurang lebih 175%. Maka harga jual produk ditetapkan sebesar 15.000 per pack. Lalu yang keenam, proyeksi pendapatan dan analisa laba rugi. Total pendapatan kotor atau omset per bulan yakni dengan rumus pendapatan sama dengan volume jual dikali harga jual lalu lalu menjadi 400 pack dikali 15.000 sama dengan 6 juta rupiah. Lalu yang kedua, laba bersih per bulan dengan rumus laba bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi total biaya operasional. Laba bersih Rp6.000.000 dikurangi Rp2.179.584 dengan hasil akhir Rp3.824.416. Lalu yang ketujuh, indikator kelayakan finansial. Yang pertama, payback period atau PP atau jangka waktu pengembalian modal. Indikator ini digunakan untuk mengukur kecepatan usaha dalam mengembalikan total modal investasi awal yang telah dikeluarkan. Dengan rumus payback period, total investasi awal dibagi laba bersih per bulan, yakni Rp2.000.000 dibagi Rp3.820.000 sama dengan 0,52 bulan atau sekitar 16 hari kerja. Lalu yang kedua, break-even point atau BEP atau titik impas. BEP digunakan untuk mengetahui batas minimum volume produksi atau nominal penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Yang pertama, BEP dalam unit atau pack. Dengan rumus BEP unit, biaya tetap per unit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. BEP unit Rp179.000 dibagi 15.000 dikurangi 5.000 sama dengan Rp179.000 dibagi 10.000 dengan hasil akhir 17,95 pack dan dibulatkan menjadi 18 pack. Artinya usaha Denjapi minimal harus menjual 18 pack dalam 1 bulan agar modal operasionalnya kembali. Lalu yang ketiga ada revenue cost ratio atau RC ratio. RC ratio mengukur tingkat efisiensi usaha dengan membandingkan total penerimaan dengan total biaya pengeluaran. RC ratio dengan rumus total pendapatan per bulan dibagi
total biaya operasional per bulan. RC rasio sama dengan 6 juta dibagi 2.179.584 rupiah dengan hasil akhir 2,75. Karena nilai RC rasio sama dengan 2,75 lebih dari 1,00, maka usaha pengolahan dendeng jantung pisang ini dinyatakan efisien dan sangat menguntungkan secara ekonomi. Kemudian ada analisa pasar. Yang pertama ada peluang pasar terbuka lebar karena mengolah jantung pisang yang kurang dimanfaatkan atau biasa digunakan untuk pakan ternak. Selain itu, tren konsumen terhadap makanan sehat, rendah kolesterol, dan kaya serat. Yang kedua, strategi pemasaran perlu inovatif. Perlu adanya inovasi pemasaran seperti pengemasan, penambahan rasa, serta penambahan cita rasa dan gizi, misal penambahan ikan teri atau daging. Yang terakhir kesimpulan, yang pertama inovasi pangan murah dan bergizi. Dendeng jantung pisang dapat dijadikan lauk alternatif pengganti dendeng hewani. Selain itu terdapat kandungan protein, karbohidrat, serat tinggi, serta bebas kolesterol. Yang kedua, pemanfaatan bahan baku lokal. Usaha ini layak dikembangkan karena memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah dan terjangkau, serta berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.